Sampai kita merasakan orang digigit kosan misalnya. Nah, biso itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat biso kosan. Nah, kemudian kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, termasuk biso itu sendiri beri petunjuk. Jangan sampainya berbuat yang bukan-bukan. Menurut semestinya berbuat. Insyaallah biso pada waktu itu tidak akan merusak manusia. Itu. Sudah baca aja sedikit bulan tobang menyelisih dua turun ambunan sedikit penawar sekali muncul. Hati-hati tinggal. Nah, jadi 7 boleh kali sehari semalam wajib kita untuk meminta siratal mustaqim itu. Begitu pentingnya siratal mustaqim. Kita sudah bahas dalam masalah Al-Fatihah. Mulai dari bismillah sampai kepada walad-dhalin. Nah, walad-dhalin. Nasihat. Ada ulama yang mengartikan memahami jalan orang-orang Yahudi. Benar. Ada orang yang menyatakan memahami jalan orang-orang Nasrani. Iya. Tapi yang walad dhalin tadi apa itu? Dhalin tadinya artinya menyimpang. Jalan ke pasar, timbul dari situ tarik ke Lombok, belok kiri. Itu jalan ke pasar. Tapi orang-orang dhalin tidak kekian banyak pergi ke pasar, tapi kalau tadi banyak. Itu dhalin namanya. Artinya apa? Kalau yang sepatutnya nyosenangi, tidak nyosenangi. Yang seharusnya tidak nyosenangi, itu yang nyosenangi. Dhalin itu. Walaupun ada ulama tadi mengatakan jalan orang Yahudi memang seperti itu Yahudi. Balikan daripada An'am ta'alaihim tadi. Bayangkan berapa banyaknya manusia yang menyenangi yang tak patutnya senangi. Yang takuti, yang harusnya takutinya tidak takut, tetapi yang tak seharusnya dia takuti habis-habisan, itulah yang dia takuti. Kira-kira mana takut manusia kini dimurkai Allah daripada dosa? Kira-kira mana takut? Ya, kalau kita ukurkan, kita pasti takut ini murka Allah. Tapi pada umumnya orang berpikir tidak seperti itu. Yang tak seharusnya takutkan, itu yang dia takutkan. Apa tadi? Miskin lebih ditakutkan daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh sebab itu harus dibalikkan balik. Kalau tidak dhalin namanya, terjadi pembalikan. Ya, seharusnya kita takut, yang harus kita takutkan tadi adalah murka Allah pertama. Yang kedua baru yang lain. Kini murka Allah tidak sifat kita lain. Marahi bayi, dosa bayi. Ya, yang penting dapat apa yang tercapai, apa yang kita inginkan. Itu adalah dhalin namanya semacam. Walaupun ada ulama tadi memahami yang dhalin tadi adalah menafsirkan Yahudi, Nasara dan lain sebagainya. Tidak salah. Jadi salahkan itu bid'ah itu Anda ngomong. Tapi definisi dhalin tadi adalah menyimpang daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu jale-jale Tuhan mengatakan di situ, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minud dunya. Dua. Satu suruh, satu larang. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, perintah. Dan kemudian wala apa namanya itu, jangan kamu berbuat binasa di permukaan bumi, larangan. Jadi ada dua perintah, ada dua larangan. Perintah pertama, cari akhirat itu dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Artinya dengan kata lain, apapun yang telah kita miliki di permukaan bumi yang telah dititipkan Allah kepada kita, carilah pahala untuk kita dapatkan, dapat dicicipi nanti di akhirat. Tapi sayang dek lata balik tadi kita merasa tidak diberi oleh Allah. Padahal kita tidak seketik dengan diberi Allah. Karena dulu kita kaji. Apa bunyinya? Tidak mungkin akan sama apa yang kita minta dengan yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oksigen saja barang nilainya
secara kita tidak diberi Allah. Jadi pergunakanlah apa yang diberi Allah. Kita lah diberi mata, cari pahala dengan mata. Kita diberi kaki, diberi tangan, diberi pikiran, diberi segala-galanya, cari akhirat. Tapi kadang-kadang Allah dibeda-bedakan dunia dan akhirat. Walaupun ujung tadinya ada perintah larangan latan sanasi baka minat dunia, itu bukan menunjukkan bahwa akhirat dengan dunia itu berbeda, berpisah, tidak. Nikmatilah dunia itu, ya, tetapi dapatkan keuntungan di akhirat dengan dunia. Itu maksud. Jadi kalau kamu makan, nikmat makan tadi di dunianya konyang-konyang lah, tidak ada masalah. Tapi berpahala di akhirat nanti. Itu banyak kadang-kadangnya kita yang salah paham. Sampai-sampai orang mengatakan bahwa Muhammad SAW itu diutus ke dunia untuk memperbaiki urusan-urusan akhirat. Di satu sisi bisa kita benarkan, tapi mutlaknya tidak bisa kita benarkan. Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah untuk memperbaiki dunia manusia agar nanti manusia itu berpahala di akhirat. Muhammad datang membawa cara-cara bermuamalah. Muhammad datang membawa cara-cara sholat tadi, cara-cara segala macamnya, cara bersaudara, cara berhubungan antara satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Supaya dunia tadi menjadi indah. Keindahan dunia itu akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Tapi kalau dunianya berantakan, nah apa dapat pahala dosa, ada dapat. Jadi dapatkan dunia. Nah, kalau dalam ayat itu menyuruh kita benci kepada dunia, sama dengan agama Buddha, agama Kristen misalnya, Nasrani. Kalau nak jadi orang baik, nak jadi orang suci, benci dunia. Dalam Kristen itu kan banyak itu. Nak boleh kawin, nak boleh nikah. Kalau nak jadi orang suci, jelas-jelas tidak benar. Tapi umat Islam tidak diperintah seperti itu. Umat Islam tadi diperintah untuk mencicipi dunia. Nah, itu makanya jarang-jarang sekali kita mendapatkan definisi dunia dan definisi akhirat. Kalau kita berpikir secara jujur, kita dapat mendefinisikan apa yang dikatakan dunia. Ma'wad dunia, apa yang dikatakan dunia? Ad-dunia ma la tanfa'u ba'dal maut. Apapun yang tidak ada nanti manfaat baiknya sesudah mati, itu dunia. Salat kalau dia ada pahalanya nanti, maka bahkan dosa yang dapat itu namanya salat dunia. Puasa dia karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu pahalanya nanti di akhirat, maka puasa pada itu disebut dengan dunia. Nah, yang akhirat apa? Ma tanfa'u ba'dal maut. Apapun yang ada nanti manfaatnya sesudah mati. Makan, tetapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita merasakan nikmat Allah, berpahala nanti makan pada akhirat. Tidur sekalipun dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita tidur dengan mengingat Allah, menzikir, maka tidur pada itu urusan akhirat. Jadi urusan akhirat dan dunia itu murah saja. Kalau menuju selain Allah itu dunia, kalau menuju Allah Subhanahu wa taala itulah akhirat. Jadi apa yang dikatakan dunia, ma la tanfa'u ba'dal maut. Apa yang dikatakan akhirat, ma tanfa'u ba'dal maut. Tapi kadang-kadang dipahami apa yang dunia, makan, minum, tidur, ke sawah, ke ladang, mengajar, kerja, itu dunia. Salah. Yang akhirat apa? Salat, puasa, haji, zakat, sedekah, infak, itu akhirat. Padahal seluruhnya bisa menjadi dunia dan seluruhnya bisa menjadi akhirat. Bahkan kalau kita halusi, kita dalami seketik lain, tidak ada satu pun yang urusan dunia sebetulnya. Urusan akhirat sananya. Makan urusan akhirat artinya nanti akan diadili di akhirat nanti. Apakah makan benar atau tidak? Salat akan diadili nanti apakah benar atau tidak.
yang dunia sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah mati, yang akhirat sesuatu yang bermanfaat sudah mati. Pada hakikatnya tidak ada urusan dunia. Dunia ini adalah fana, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Itu sebabnya Maliki Yaumiddin, berpuasa pada hari ad-din, pada hari agama. Artinya seluruhnya nanti akan ditimbang dengan kebenaran agama. Ngaji gitu ini pun akan ditimbang nanti dengan kebenaran agama. Agama itu apa? Mukhlishina lahuddin. Dan yang ditanya pertama sekali dulu Islam, lain karena Allah dan mengaji atau tidak? Kalau tidak, karena dunia. Tapi kalau lagi ikhlas, baru ya. Itu juga kita yang hadir. Jadi Maliki Yaumiddin itu ada orang memahami percaya berpuasa pada hari kemudian, iya, hari Iswa. Tapi jale-jale di situ Maliki Yaumiddin, ad-din itu artinya agama, berpuasa pada hari agama, seluruhnya nanti akan ditimbang, akan dinilai dan akan diukur dengan agama yang benar. Agama yang benar itu ad-dinu indallah, dinul Islamu, din Islam lah yang benar. Itu akan menjadi nanti neraca. Nah, ini terlalu panjang gitu menyebutnya. Jadi yang penting itu adalah jangan sampai kita merasakan apa yang diperintah Allah itu banyak cerita tentang diperintah Allah. Ya, ikuti saja, taati saja. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Seperti itulah menjadikan kami akan kamu menjadi umat yang pertengahan. Umat yang stabil, umat yang normal. Nah, laqad kana lakum itu khalaqna insana fi ahsani taqwim. Takwim itu keberadaan itu luar biasa. Bukan bentuk itu. Kalau bentuk itu sur, rupa itu sur bahasa Arab. Khalaqna insana fi ahsani sur, bukan itu, tapi fi ahsani taqwim. Taqwim itu akar katanya qoma. Qoma itu berdiri. Berdiri itu keberadaan. Jadi keberadaan manusia paling baik, paling sempurna dibandingkan dengan keberadaan makhluk-makhluk yang lain. Ini jalan saja. Mana mulia manusia daripada malaikat? Baik manusia, keberadaannya manusia tadi jauh lebih baik daripada malaikat. Malaikat tidak berbadan, kita berbadan. Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Mana baik kita daripada binatang? Jauh lebih baik. Binatang tidak punya nafsu, tidak punya akal, kita punya akal. Binatang tidak punya perasaan, kita punya perasaan. Binatang tidak punya agama, kita punya agama. Begitu takwim kita, keberadaan kita di permukaan bumi. Nah, wasapan pertengahan pada mulanya. Maka jadilah manusia yang baik tadi itu akan menjadi buruk di ulahnya sendiri karena tidak mampu menyelesaikan persoalannya. Terlibat kepada jahil, kebodohan, maka turunlah. Kalau yang pandai, maka naiklah. Itu makanya di dalam pengajian, dalam buku dituliskan itu, tapi ke bawah tidak tuliskan ada alam tadi namanya Jabarut, ada alam tadi Malakut, Jabarut, dan kemudian ada alam Lahut. Ke bawahnya ada alam Nabati, ada alam Syaitani, ada alam Bahimiyah. Itu ke bawah, tergantung kepada manusianya. Ya, jadi kalau kita rajin mencari pemahaman yang benar, belajar agama, kita naik, kita nggak tahu. Naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja tidak diberitahu oleh Allah. Memang mengapa? Kalau kita tahu, maksud kita bertambah elok, bertambah santiang, bongih pak. Jadi syukurlah kalau dirasulkan juga kaji tidak kunjung dapat rancak itu. Apa sebab? Bertambah juga kemauan kita untuk belajar. Tapi dan selama belajar ialah santian. Tak tahu dan di fi'il madhi, tak tahu di fi'il mudhari, tak tahu di mazid 10 huruf, tak tahu di mazid 2 huruf, tak tahu di nah ini dan itu. Itu yang kita rasakan. Itu bahaya kalau tidak hati-hati. Akhirnya karena kebodohan tadi itu merebak. Ya, orang yang bodoh tetapi
tidak tahu bahwa dia bodoh. Tandanya apa? Nggak mau belajar. Dia itu adalah laki-laki, orang bodoh, ya, tetapi merasa pintar, paling bahaya. Jadi ada orang bodoh, nggak tahu maksudnya bodoh, lumayan. Ada orang bodoh, kan, merasa hebat, itu berbahaya. Orang pandai pun itu, orang pandai ada yang merasa tidak pandai, bahaya. Dan kemudian ada pula orang pandai tadi yang merasa pandai, lebih berbahaya. Namanya orang pandai tidak merasakan pandai, tetapi hanya diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pandai dan mengaji. Kenapa pandai? Kalau tidak, jadi orang bodoh lah, tetapi tahu bahwa kita bodoh. Akhirnya kita akan belajar baik kedua-duanya, surga kedua-duanya. Jadi surga itu bukan untuk orang pintar-pintar saja, bukan untuk orang bodoh-bodoh, tapi untuk orang yang benar. Yang benar tadi mana? Kalau dia pintar, dia tidak merasa pintar, tidak merasa pandai, tapi cuma karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bodoh, dia tahu maksudnya adalah tidak pandai, akhirnya belajar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berkembang di dunia lebih di akhir zaman itu dan tadi orang bodoh merasa pandai, orang pintar merasa pandai. Orang pintar tidak tahu di pintarnya dan orang bodoh tidak tahu di bodohnya. Itu siklus itu, ya, itu tidak mau putih dalam kehidupan kita di akhir zaman. Sebelum manusia tadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi wasatan gitu ya, pertengahan. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Litakumu syuhada'a 'alan nas, supaya Tuhan tadi supaya kamu itu menjadi saksi atas manusia. Artinya bisa kamu melihat mana yang benar, mana yang tidak dalam kehidupan. Wa yakumur rasulu 'alaikum syahida, dan adalah rasul itu atas kamu menjadi saksi. Kita tidak bahas syahidat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidak menjadikan kami akan kiblat yang ada engkau atasnya kecuali lina'lama, supaya kami mengetahui siapa yang mengikut Rasul daripada orang yang berbalik atas dua tumitnya. Jadi saya mengikut Rasul, saya tidak mau mengikut Rasul, di situ akan tampak dengan jelek. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Allah ingin membuktikan secara fisik, secara nyata siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang tidak. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan memang merubah kebiasaan berpindah kiblat itu sungguh berat kecuali atas orang-orang yang telah menunjuki Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tapi kamu jangan ragu imanmu, kepercayaanmu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, bahasanya Allah itu dengan manusia rauf dari penyantun, lagi maha penyayang. Penyantun ditunggu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa siang, dosa malam, dibuka tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tangan tadi untuk datang kepadanya meminta ampun sebanyak apapun kesalahan. Itu rauf. Rahim, Allah tadi penyayang, maka memang disediakanlah untuk manusia tadi ampunan. Tidak perlu kita ragu-ragu. Yang penting akui, balik, roba, itu yang penting. Ya. Segala sesuatu keburukan, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu akan dapat menjadi